itu 30 menit kalau nggak salah gitu Pak. Nah, jadi itu gimana? Kami ini di PAUD ini sudah membuat yang durasinya minimal 3 menit Pak, yang video menghasilkan inovatif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kami dari TG PAUD nih tadi sedikit nggak jelas nih Pak cara mendapatkan yang fakta integritas tadi. Nah, mungkin kami agak telat nih tentang yang fakta integritas, semoga Bapak bisa mengulangnya Pak. Nah, mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Susmiati. Baik Pak Basri, untuk fakta integritas mungkin bisa ditambahin Pak. Bagaimana mendapatkan fakta integritas itu Pak? Baik, fakta integritas itu Bapak Ibu dapatkan di link UKM PPG tempat Ibu mendaftar UP. Ya Bu ya, ingatkan Bapak Ibu ya, di ukm.ppg ya, kemdikbud.go.id. Nah, yang tampilannya seperti ini, kan ada informasi UP. Kemudian sebelah kanan ini Bu, ada kisi-kisi, ada instrumen, ada panduan. Nah, Bapak Ibu pilih yang instrumen UKIN-nya. Klik, nah nanti tampil dia Google Drive, pilih. Ini instrumen yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, di sini penilaiannya berdasarkan instrumen. Paling bawah ada panduan teknis. Klik 2 kali teknisnya. Ya, halaman terakhir Bu. Halaman terakhir, di situ ada fakta integritas. Ibu scroll aja paling bawah. Kalau mau di-download semua boleh di-download. Nah, paling bawah ada fakta integritas. Nah, ini yang Bapak Ibu isi. Itu Bu ya. Bisa Bu ya. Terus yang tadi Pak, yang video menghasilkan inovatif itu tadi gimana Pak? Sebetulnya berapa durasi yang bisa kita unggah Pak? Iya, baik. Terima kasih Pak Basri. Kalau berdasarkan dari panduannya Ibu, untuk karya teknologi inovatif itu, kalau dalam bentuk video yang sederhana, itu minimal 30 menit. Sedangkan kalau dia yang kompleks, itu 60 menit. Jadi kalau memang di bawah itu, mungkin nanti nilainya tidak dapat maksimal, Bu. Oh, jadi gini Pak, kemarin waktu PPL itu kan ada arahan dari dosen tuh ya kan. Nah, jadi arahan dosen itu silakan Ibu edit menjadi 30 menit, lalu diunggah di YouTube. Nah, apakah itu bisa Pak, kita masukkan ke dalam yang karya ini? Itu kan untuk PPL kan Bu? Iya, cuman kalau yang waktu di PPL kan nggak kita unggah ke YouTube. Nah, ini udah kita yang 15 menit itu ya Pak ya, 10 sampai 15 menit durasinya. Nah, sedangkan ini kita edit lagi durasinya menjadi 30 menit. Jadi Ibu, jadi karya-karya yang di PPL itu tidak bisa lagi dipakai nanti di video pembelajaran ini. Oh, gitu ya Pak. Jadi makanya tadi kan kalau untuk RPP PPL pun juga harus kita modifikasi seperti itu Ibu. Jadi memang kalau dilihat dari rubrik penilaiannya itu memang seperti itu Bu, yang disesuaikan dengan Bu Dwi tadi. Kalau untuk yang sederhana video dalam waktu di bawah yang sederhana itu 30 menit, yang kompleks 60 menit. Jadi kalau itu nggak akan dinilai dia Bu. Itu wajib pula itu ya Pak ya? Iya, itu udah jadi rubriknya Bu ya. Pak Riki. Itu tadi wajib ya Pak ya? Ya Pak, ya Pak. Iya. Ya Pak Fajar. Pokoknya ya yang diunggah itu sebelum yang PPG. Ya kan? Oke. Yang sebelum PPG ya Pak ya. Iya, berarti durasinya harus yang 30 menit ya Pak ya? Ya Bu. Dan ya, itu wajib ya Pak? Itu kan kalau portofolio kan yang nggak mesti semua Bu. Atau salah satunya mungkin kalau yang lain udah bisa, udah ada, bisa. Itu nggak perlu ya nggak masalah. Ya, oke Bu. Terima kasih ya Bu. Pak ya. Yuk. Nah, kemudian ini ada Bu Evalina. Yang Selamat pagi Bapak, terima kasih buat kesempatannya. Ya, silakan Ibu. Maaf Pak, saya nggak bisa open kamera karena jaringan jelek.
Saya mau bertanya ini Pak, mengenai penguploadan RPP dan video pembelajaran. Di sana tadi yang saya lihat itu, yang diupload itu hanya RPP dan video pembelajaran Pak. Hanya memastikan saja ini Pak, berarti LKPD-nya, penilaian dan yang lain-lain itu tidak perlu diupload ya Pak ya? Hanya RPP dan video pembelajaran saja. Oke, baik, terima kasih Ibu. Pak Basri. Gimana tadi Pak Riki? Yang diupload itu apakah hanya RPP aja atau masuk? RPP lengkap. Oke. Iya, lengkap dengan LKPD, penilaian, evaluasi gitu Bu ya, sama bahan ajar. Yang lengkap Bu, RPP lengkap. Baik. Oke Pak. Satu lagi boleh Pak? Iya Bu. Ini tadi ada teman yang bertanya Pak mengenai sertifikat yang diupload. Apakah sertifikat yang diupload itu 3 tahun terakhir sebelum kita mengikuti PPG atau sertifikat yang kita dapatkan sembari kita mengikuti PPG ini boleh kita upload juga kah Pak? Atau bagaimana? Makasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Pak Basri. 3 tahun terakhir sebelum Ibu PPG Bu tadi sudah disampaikan. Oke, berarti 3 tahun sebelum menjalani PPG ya Pak Basri ya. Iya. Baik, begitu ya Bapak Ibu ya. Selebihnya tidak boleh lagi gitu. Baik, selanjutnya ini ada Pak Korintus. Pak Korintus, silakan Pak. Oh ya, selamat siang Pak. Sebetulnya pertanyaan saya ini Pak, tadi itu sama Ibu Dewi ya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin orang Bapak juga bisa membantu. Ini Pak, masalah praktik pembelajaran tadi Pak, untuk perekaman video. Biasanya kan Pak, itu kan dilakukan praktik pembelajaran itu kan pada saat kita mengajar di sekolah atau di kelas. Nah, berhubung karena mungkin dalam minggu ini kan kita kan UTS, lagi tengah semester, jadi anak kan pada ujian. Nah, di sana tadi saya dengar Pak, kalau misalnya pada saat perekaman video, di sana kan harus tercantum jadwal masalah durasinya, waktunya, jamnya, dan harinya. Nah, apakah misalnya kita bisa melakukan perekaman video misalnya setelah pulang sekolah atau setelah selesai ujian. Mengingat karena ini kan UKIN kan Pak. Jadi istilahnya kita kan dalam perekaman video itu betul-betul bagus. Karena kadang-kadang kalau misalnya kami melakukan pada saat jam sekolah atau lagi anak-anak masuk sekolah, kadang kan ribut. Karena namanya kan anak-anak. Kan banyak anak-anak di sekolah, ada yang keluar masuk. Jadi untuk mengantisipasi itu, Pak, ini solusi dari saya apakah bisa misalnya lepas sekolah untuk melakukan video perekaman daripada praktik pembelajaran, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Korintus. Pak Basri. Karena memang ini lagi musim-musimnya UTS ini ya Pak ya. Ya, Pak, ya. Jadi sedikit agak terganggu, Pak. Jadi kita mengkondisikan supaya maunya lepas ujian atau pulang sekolah Pak. Jadi biar pada saat praktik pembelajaran itu tidak terganggu, begitu Bu. Tidak bising suara-suara anak-anak. Begitu Pak. Tadi sudah dijawab Bu Dwi, sepertinya itu disesuaikan aja Pak dengan waktu Bapak. Gitu ya Pak Basri ya. Disesuaikan dengan dikondisikan aja Pak. Ya. Gitu ya Pak. Karena tadi saya agak ragu masalah durasinya tadi karena harus memang disesuaikan dengan jam mata pelajaran, jam masuk. Jadi makanya saya agak langsung saya tanya Pak, karena nanti kan di UKIN kan ada penilaian kenapa jamnya masuk sekolah baru jam 12 misalnya atau jam 1 melakukan videonya. Nah, itu Pak. Kalau jam sebenarnya nggak ada masalah Pak. Yang masalah itu harinya Pak, tanggalnya. Jadi kalau Bapak melakukan perekaman video misalnya tidak sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, itu yang jadi masalah. Tapi kalau jamnya sebenarnya bebas. Misalnya gini, saya jam
jam pagi nggak bisa gitu kan. Misalnya siangnya bisa nih anak-anak saya kumpulkan siang. Selagi itu Bapak kondisikan menjadi real, bisa terkendali, nggak ada masalah Pak. Itu yang penting anak-anak peserta didiknya juga tidak masalah, Bapak juga tidak masalah. Kayak saya bilang dikondisikan seenaknya Bapak. Buat yang terbaik, ingat Pak, buat yang terbaik. Jangan nanti gara-gara suara yang lain dan sebagainya itu jadi nilai pengurangan nilai Bapak Ibu gitu kan. Jadi kondisikan yang terbaik. Ya, Oke Pak, terima kasih Pak Baik. ya atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Korintus. Selanjutnya Pak Suhendra. Baik Pak, terima kasih Pak kesempatannya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin bertanya ini Pak. Tadi sebetulnya saya ingin bertanya mengenai teknis pelaksanaan pengkondisian siswa, tapi sudah dijawab oleh Pak Basri bahwasanya pelaksanaan itu boleh pukul berapa. Nah, tadi saya mau bertanya itu kalau semisal pagi dengan kondisi siswa yang penuh suara, kita mau melakukan mungkin kan suaranya jadinya risu atau ribut, jadi kan kesannya tidak enak. Tapi tadi udah ada yang dijawab, jadi sudah terjawab itu Pak. Baik. Nah, begini Pak, pertanyaan selanjutnya. Oke Pak. Seandainya kalau link drive kita penuh gitu Pak, drive kita penuh ini untuk mengupload semua file kita, baik itu dari RPP dan segala macamnya, video, itu kita boleh pakai draft yang lain selain yang kita uploadkan di SIM-PKB atau bagaimana itu Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau dari kejadian-kejadian yang sudah di PPL, kita mengupload hasil video itu di drive kan hasilnya tidak sebagus dengan YouTube. Apakah memang kita harus upload di YouTube saja bentuknya gitu? Nah, gitu kan. Padahal kalau di drive kan dia agak gelap ya Pak hasilnya. Kualitasnya beda dengan resolusi di YouTube. Baru yang ketiga Pak. Lupa saya tadi Pak, udah itu aja dulu Pak. Dua pertanyaan itu dulu Pak. Baik, terima kasih Pak. Gimana Pak Basri, kalau nanti drive Bapak ini pada grip Pak Suhendra ini penuh, bisa nggak pakai drive? Kalau maksudnya drive lainnya itu apa Pak? Drive teman kah? Drive dari email lain kah? Gitu. Drive saya juga. Oh boleh Pak. Yang boleh, pasti ya. Itu waktu aksesnya jangan dikunci Pak ya. Maksudnya kan ada yang dikunci ya. Kalau bisa tadi yang saya bilang settingannya itu dibuat open ya. Hanya melihat atau viewer itu Pak. Kemudian yang kedua tadi apa Pak Rik? Harus tadi unggah ke dalam bentuk YouTube saja atau drive video tadi Pak? Tadi bebas Pak, mau YouTube atau Google Drive boleh. Boleh. Satu lagi Pak, tapi sementara resolusi kayaknya nggak ada masalah sih Pak. Itu kayaknya settingan waktu konversi videonya aja, coba Bapak setting supaya lebih cerah. Biar sama-sama di YouTube cerah, di Google Drive juga cerah, Pak. Satu lagi Pak, pertanyaan menyambungkan dari Ibu Evalina tadi. Kita upload perangkat pembelajaran itu terpisah atau gabung semua Pak, mulai dari RPP dengan instrumen penilaian? Sudah disampaikan lengkap Pak, satu file lengkap. Bapak PDF-in aja satu file itu Pak. Iya, baik. Iya. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Baik, ya, terima kasih Pak Suhendra. Selanjutnya Pak Roy. Pak Roy, Arif bisa? Ya mungkin Bu Tuti. Oh, Izin Pak. Ya, silakan Pak Roy. Mohon maaf Pak, tadi di jalan tadi. Saya mau nanya, tadi udah saya buka situs UKM PPG untuk login peserta itu nggak bisa Pak. Saya gunakan untuk nomor UKG dan nomor ujian juga nggak bisa Pak. Apa bisa diakses sekarang atau nanti waktu penguploadan bisa diakses tuh Pak? Karena rekan-rekan lain juga udah ngupload, udah mencoba untuk login tapi belum bisa di situs yang diberikan sama Bapak yang memaparkan video tadi? Iya, baik. Penjelasan tadi Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik Pak. Memang belum buka atau gimana Pak Basri? Ya Pak, jadi kan UP kan Pak pendaftaran tadi yang terakhir
ya jam 12 siang. Jadi memang sinkronisasi UP ke UKIN untuk kita yang K1 itu baru tadi dilaksanakan. Kemungkinan itu bisa selesai hingga sore ya mungkin ya Pak. Jadi memang kalau misalnya hari ini tidak bisa diakses, mungkin bisa Bapak Ibu coba besok. Tapi yang pasti pada saat nanti penguploadan portofolio itu sudah dipastikan bisa Bapak Ibu akses. Itu Pak. Baik, baik, terima kasih ya Pak Roy ya. Nah, kemudian ke Bu Tuti Hayat Hia. Baik, Iya, Pak. Bu Tuti. Baik, Pak. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak mengenai rekam tanggal tadi Pak, kalau seandainya kita nggak ada korannya, karena di sini kan di daerah kami kan nggak ada penjual korannya di daerah Nias karena daerah terpencil. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah kalau kita rekam tanggalnya itu Pak, apakah bisa kita merekam layar HP itu, rekam layar kita ambil ya Pak ya? Kemudian yang pertanyaan kedua saya Pak, tadi mengenai instrumen penilaian itu Pak, ada di situ masing-masing dari item yang akan kita upload dalam yang kita unggah itu nanti, mulai dari portofolio itu ada deskripsinya. Apakah masing-masing yang kita unggah itu, masing-masing poinnya itu, apakah semua diberikan deskripsinya ya Pak ya? Demikian saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tuti. Gimana Pak Basri? Kalau untuk waktu sepertinya pakai koran online aja Bu. Koran online juga banyak. Nanti Ibu zoomkan aja kameranya ke laptop. Kan Ibu lagi buka koran online. Situ nanti biasa di pojokan kanan mereka itu udah kasih tanggal online-nya. Nah itu kan tanggal nggak bisa Ibu ubah karena kan itu punya mereka. Dan itu bisa menjadi patokan bahwasannya adalah tanggal yang Ibu laksanakan. Kalau misalnya tadi tidak ada koran fisik, pakai koran online. Takutnya nanti kalau pakai HP juga bisa disetting-setting, Bu. Ibu nanti melakukan hari ini nih, hari ini melakukan video pembelajaran yang bisa. Ya kan, Ibu setting nih tanggalnya tanggal berapa kita video tanggal 6 ya, tanggal 5 atau tanggal 6. Misal seperti itu. Nah, itu bisa masih disetting HP atau laptop, komputer. Nah, itu masih bisa settingan waktunya. Tapi kalau misalnya Ibu buka web koran online-nya, otomatis Ibu kan nggak bisa setting tanggal. Nah, langsung diarahkan aja kamera, ini tanggal hari ini saya buka situs koran online atas nama ini. Nah, Ibu cek tanggalnya, waktunya, dah. Di situ Ibu silakan menjelaskan menyampaikan pengenalan diri Bapak Ibu. Kan itu Pak Arifin. Terus ada lagi yang terakhir tadi pertanyaannya Pak. Gimana Bu Tuti? Sudah ya Bu Tuti ya? Terakhir tadi Pak ini Pak mengenai setiap item yang kita upload itu. Oh iya. Deskripsinya wajib diisi Bu. Kalau enggak nanti dia nggak mau Ibu tambahkan portofolionya. Iya. Jadi nanti kata-katanya kalau misalnya tidak bisa terlalu panjang, cukup menjelaskan apa yang mau Ibu isi. Deskripsinya saya misalnya yang pertama yang saya isi penelitian ini di sini di sini di sini. Yang kedua penelitian ini. Nah, gitu aja Bu. Kalau misalnya tidak bisa mengungkapkannya panjang-panjang, cukup poin-poin yang Ibu upload itu apa. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya Pak Sulkan Nasution. Oke. Terima kasih Pak. Terdengar suara saya Pak? Ya, silakan Pak. Ada dua pertanyaan saya Pak. Yang pertama mengenai nomor daftar ujian yang ada di formulir pendaftaran uji kompetensi pendidikan guru. Nah, di sini kan ada daftar ujian 2 sekian, kemudian kode validasi. Itu gunanya untuk apa Pak? Gitu. Itu pertanyaan pertama Pak. Kemudian yang kedua, ini kan pendaftaran UP dan UKIN itu apakah otomatis gitu? Artinya kan tidak ada lagi pendaftaran berikutnya gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sulkan. Pak Basri. Apa tadi yang validasi itu yang mana? Nomor di ininya ya Pak ya, nomor ujiannya ya Pak ya. Hasil cetak.
Iya benar Pak. Gimana, Di Pak? nomor kan ada formulir pendaftaran yang sudah di print gitu Pak kan. Iya. Sebelum pendaftaran UP dan UKIN gitu kan. Di sana ada nomor daftar ujian, kemudian ada kode validasi. Itu gunanya untuk apa Pak gitu? Itu pertanyaannya. Oh, iya. Nanti kode validasinya itu Bapak pakai untuk ujian daring domisilinya, Pak. Nah, nanti Bapak Ibu diarahkan sama pengawasnya yang untuk kode validasi. Terus jawaban untuk data kami apakah mendaftar lagi ke UKIN? Tidak. Bapak Ibu tidak. Yang untuk ini ya, yang untuk K1 Bapak Ibu tidak lagi mendaftarkan diri ke UKIN. Kan tadi sudah saya sampaikan tadi penutupan jam 12 di UP otomatis akan disinkron ke UKIN-nya. Makanya tadi Bapak Ibu belum bisa akses ya. Nanti kemungkinan sore atau besok gitu, Pak. Itu Pak Sulkan ya. Gitu ya Pak Sulkan ya. Enggak arti Sulkan Iyalah. Baik, selanjutnya Bu Sri Handani. Gimana Pak? Atau izin Pak Basri, kita pindah ke Zoom yang satu lagi boleh? Boleh Pak. Mana pindah? Gabung dulu ya. Belum waktunya. Izin Pak. Saya Pak, gimana? Boleh saya Pak? Izin bertanya Pak. Saya Pak ya, boleh. Oke, terima kasih Pak ya, saya Pak ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Admin kami yang sudah banyak memaparkan tentang pelaksanaan UKIN nanti. Di situ di dalam itu ada untuk praktek pembelajaran apa kita ujian kita dan juga portofolio. Jadi izin Pak, mungkin saya agak melenceng sedikit. Yang mau saya tanyakan tentang UP Pak ya. Jadi beberapa data yang mungkin pernah saya tanya dengan kawan-kawan yang sudah melaksanakan apa ini PPG, mereka menyatakan bahwasannya untuk UP ya kan banyak yang apa Pak, yang gagal gitu ya. Dalam arti di UKIN juga ini juga ada yang gagal, tapi untuk persennya lebih banyak di UP Pak ya. Jadi yang mau saya tanyakan, kalau seperti kami di sekolah begini Pak ya, kalau untuk siswa kami supaya anak itu bisa lulus dari kalau saya di SD dari kelas 6, maka kami sekolah berupaya supaya macam mana supaya siswa kami itu lulus gitu ya. Jadi beberapa upaya mungkin kami buat les gitu ya. Jadi kalau les itu Pak mungkin lebih termotivasi siswa itu dan juga soal-soal yang akan kami kasihkan juga lebih menjurus kepada ujiannya nanti gitu Pak. Jadi bagaimana Bapak, kita fokus di UKIN dulu aja ya Bapak ya. Nanti UP ada briefingnya lagi Bapak. Bagaimana membantu kami? Artinya dalam pelaksanaan UP ini, karena pelaksanaan UP ini mungkin sekitar 1 minggu lagi Pak ya. Persiapan apa? Ya selain dari Bapak bilang mungkin nanti ada ya belajar ya. Oke belajar Pak. Ya benar belajar. Tapi jujur saya pribadi, kalau saya baca soal-soal dari kawan-kawan, ya sebatas 10-20 soal mata saya udah sayu gitu Pak. Artinya kurang semangat gitu Pak. Oke, bagaimana Pak mohon solusinya Pak? Kira-kira ada nggak upaya dari kampus kita dari Unimed untuk bagaimana memberi motivasi kepada kami untuk persiapan UP nantinya Pak? Apakah seperti ada les seperti saya katakan tadi, saya contohkan kepada siswa kami begitu Pak. Oke Pak, terima kasih. Kunci jawabannya Pak ya. Enggak Pak. Kalau boleh. Semangat Pak. Ya. Jawaban. Sudah Pak, boleh juga. Izin Bapak ya, nanti kalau untuk UP kita bahas di UKIN. Karena kita fokus dulu di UKIN karena memang sudah besok mesti bekerja Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak ya.
Nanti kita akan setelah UKIN kita akan menambahkan Pak Riki. Informasi Pak Riki. Sebenarnya Bapak Ibu untuk UP kita sudah di tim panitia panas itu sudah memberikan kisi-kisi. Kisi-kisinya sudah ada di UKM PPG di halaman depan yang tadi sudah saya paparkan dekat panduan UKIN. Bapak Ibu silahkan baca kisi-kisinya karena tidak dari penyampaian yang lulus UP, ini ya penyampaian yang lulus UP, itu kisi-kisinya memang tidak jauh dari soal yang disampaikan, itu Pak. Tapi kalau untuk penelitian pendampingan Bapak Ibu di kami Unimed itu kayaknya tidak ada Pak, karena memang di tim panitia panas juga sudah memberikan kisi-kisi. Jadi bisalah mulai sekarang Bapak Ibu cari bahan yang mendekati dengan kisi-kisi. Nggak jauh dari situ Pak. Semua yang lulus bilangnya nggak jauh dari kisi-kisi. Itu Pak Pendli ya. Pak Admin, boleh bertanya Pak? Saya mau bertanya ini mengenai pembuatan video tadi. Yang saya agak susah menangkapnya ini mengenai waktu. Waktu yang diminta itu waktu tanggal atau ikut durasi yang selama 2 jam kita mengajar itu Pak, 2 les kita mengajar. Ini Pak, langsung ya Pak ya. Jadi perekaman video Bapak itu kan dengan durasi pelaksanaan pembelajaran Bapak selama 2 JP ya, 2 jam apa 2 JP saya. Nah itu kan sekitaran 2 jam. Nah itu yang Bapak edit, Bapak potong-potong tuh Pak. Pandai-pandai Bapak memotong-motong video, mengikuti yang ada. Izin Pak, maksud saya dalam video itu kan saya 2 JP saya rekam tuh. Apakah dalam yang 2 rekam itu, yang 2 JP itu ada waktu durasinya dia Pak, selama 2 JP? Atau hanya tanggal saja? Maksudnya gini Pak, durasi 2 JP tadi kan itu kalau nggak salah saya 2 jam Pak ya, sekitaran 2 jam ya. Durasi itu bisa sampai berarti 2 ya nama kan durasi 2 JP Pak, 2 JP Bapak mengajar bisa sampai 4 jam. Tertera nggak itu di video 2 JP Pak? ya Bapak enggak lah Pak, kan dimaksimalkan maksimal 2 JP. Sudah, kemudian 2 JP ini Bapak edit. Ya, di mana di dalam 2 JP itu sudah include pembukaan, isi, sampai penutup. Ya kan Pak? Ikuti sesuai dengan instrumen Pak. Itu tadi kisi-kisi yang saya sampaikan supaya Bapak nilainya tinggi, ikuti semua video itu include dengan instrumen. Misalnya instrumennya minta apa? Ada nggak dia memahami tipek? Nah, ada nggak di potongan video Bapak itu menjalankan tipek? Gitu Pak. Jadi yang 40 menit itu usahakan include semua instrumennya Pak. Instrumen penilaian. Saya yakin kalau semua include, mudah-mudahan Bapak lulus. Tapi kalau ada yang kurang dari instrumen, ya pasti nilainya juga berkurang. Gitu. Nah, seluruh instrumen yang tadi saya sampaikan, itu Bapak olah menjadi 40 menit dari yang 2 JP, 2 jam tadi. Ya Pak, gitu Pak ya. 2 jam, Bapak potong-potong, ikuti semua instrumennya, tapi cantik lah Pak. Ya. Iya, nggak perlu ya. Nggak perlu ya Pak ya, oke. Pak, boleh saya bertanya Pak? Satu aja Pak, boleh? Kalau Pak, boleh saya bertanya Pak? Ini Pak ya. Nah, terima kasih Pak waktu. Nah, ini. Ada. Ini Pak ya. Pertanyaan saya Pak begini. Pada saat kita perekaman sesuai dengan tadi anjuran Bapak bahwa kita itu biar ada hari, tanggal dan jamnya, kita pakai yang namanya Quran online. Sementara ya Pak, sementara di sekolah saya tidak ada yang namanya internet. Karena setahu saya yang pakai itu Quran online itu kan harus di sekolah itu ada jaringan internetnya.
Sementara kami kan 3T tidak ada. Bagaimana solusinya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang RPP-nya Pak. Apakah karena kami kan di sini kan untuk yang mengikuti begini ada 2 macam RPP-nya. Yang pertama RPP BJL, yang kedua PBJL. Apakah itu Pak enggak namanya kan enggak ada keseragaman ataupun dipilih salah satu? Itu aja Pak, terima kasih. Kalau untuk RPP izin nanti Pak Riki yang sampaikan ya. Nah terkait dengan waktu Pak Jebo ya. Waktunya tadi kan misal kita tidak punya di sekolah jaringan internet. Tapi posisinya Bapak ini HP-nya bisa internet Pak ya. Putus Pak, nggak jelas. Ya, maksudnya gini Pak, kalau HP Bapak ini koneksi ke Zoom bisa internet, tuh Pak ya. Jadi nanti nggak apa-apa, Bapak pakai laptop aja, kemudian tetheringkan Pak internetnya ke laptop. Bukakan di laptop sebentar, yang tadi koran online-nya tunjukkan sebentar. Nah, silakan nanti lanjut rekamannya. Gitu Pak. Bapak kan ada HP, HP-nya bisa ditethering jadi internet Pak. Iya. Bu ya, tolong mute Bu ya. Gimana tadi Pak? Tolong Pak, memang ini merupakan ya gimana kelemahan di sekolah saya ini. Iya. Jadi kelemahan di sekolah Bapak itu Bapak tutupin dengan yang tadi Pak. Kelebihannya Bapak itu kan HP-nya tadi kan bisa koneksi internet Pak ya. Bisa. Nah, koneksi internet itu kan bisa Bapak tetheringkan seperti biasa Bapak pembelajaran daring kan Pak. Nah, buatkan hotspotnya, Bapak bukakan di laptop Bapak untuk membukakan ke koran online-nya. Gitu aja Pak. Enggak, begini Pak ya. Kan di saat saya itu perekaman, berarti menggunakan handphone yang gitu ya. Sementara di sekolah saya nggak ada jaringan internet. Bagaimana bisa nanti kan bisa merekam dengan pakai yang namanya koran online. Sementara di sekolah saya tempat praktek tidak ada. Karena kondisi saya sekarang bukan di sekolah saya. Tetapi saya di rumah orang lain gitu kan. Di kampung tetangga gitu. Jadi di posisi sekolah Bapak yang nanti ini sekolah Bapak memang tidak bisa mengakses internet ya? Iya, kayaknya. Kayaknya ya. Iya, maksudnya gini loh. Di tempat saya coba sekolahnya, kalau memang contohnya ya, nah nggak bisa diakses memang di dalam kelas. Kalau memang di luar kelas, karena di tempat sekolah saya udah istilah bentangan yang apanya gunung gitu kan. Nah, kalau memang khusus di dalam kelas nggak bisa Pak. Nggak ada. Kayak sendiri dulu. Itu jawabannya Bapak rekam sendiri. Selama 90 menit. Nggak apa-apa Pak. Gini aja Pak. Kalau misalnya harus keluar kelas, kan perekamannya di hari yang sama tuh Pak. Gak apa-apa Bapak rekamkan aja sebentar yang di luar kelas, itu kan Bapak bisa masuk. Proses masuknya kan Bapak bisa potong Pak, jangan proses masuk itu kan bisa dipotong, jadi kan nggak nampak, kan pengeditannya nanti di Bapak. Ya yang pasti kan dengan waktu yang sama, seragam yang sama, di hari yang sama, posisi Bapak di luar sebentar, habis itu masuk ke kelas, hanya untuk menunjukkan itu tadi. Bahwasannya benar-benar hari itu Bapak sudah melakukan perekaman. Oke Pak. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih solusi. Oke Pak. Oke. Kayaknya. Kayaknya. Sportif lah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi dari jam 11 memang. Jadi Bapak Ibu nanti videonya itu berdurasi yang diedit
selama 30 sampai 40 menit. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Pak Basri, bagaimana? Pak Riki, kita cukupkan aja. Kalau nanti ada masalah Bapak Ibu boleh disampaikan ke admin kelas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Baik. Kalau tadi masalahnya internet, bolehlah Bapak Ibu berusaha sebentar. Ya. Kalau misalnya cari cara seperti apalah supaya nanti terdeteksi waktunya bisa dapat. Baik, Bapak Ibu. Jadi nanti seluruh rangkaian UKIN ini Bapak Ibu akan dipandu oleh admin kelas masing-masing dari setiap kelas kita. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu setelah mengupload dokumen-dokumen Bapak Ibu pada aplikasi UKM PPG, nanti Pak Basri akan menyiapkan drive ya Pak Basri ya, menyiapkan Google Drive untuk membackup tugas-tugas atau portofolio dan seterusnya itu akan di-backup di foldernya di bagian tim Pak Basri. Tetapi yang Bapak Ibu harus lakukan pertama kali harus semuanya terupload di portalnya UKM PPG. Gitu Bapak Ibu ya. Tugas Bapak Ibu adalah mengupload terlebih dahulu seluruh dokumen yang ada di UKM PPG. Karena itulah yang akan menjadi dasar penguji untuk menilai seluruh isian Bapak Ibu. Kalau tidak ada lampirannya nanti dokumen-dokumennya, maka dikhawatirkan tidak dinilai oleh penguji. Jadi, diutamakan terlebih dahulu mengisi di portalnya UKM PPG, kemudian memasukkan di drive-nya Unimed. Kenapa itu dilakukan? Untuk pada saat nanti di portal UKM PPG tidak terbaca, maka dari folder tim Pak Basri lah akan memberikan kepada penguji untuk membantu Bapak Ibu. Gitu ya Pak Basri ya. Dan harus diingatkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, tolong Google Drive-nya atau link-nya itu dibuka untuk semua orang bisa mengaksesnya. Jangan pakai minta izin dulu. Gitu ya Pak Basri ya. Harus dibukakan dulu izinnya untuk semua orang bisa melihatnya. Karena penguji itu akan langsung kalau tidak bisa dibukanya, dia nanti akan langsung memvonis, oh ini nggak ada isinya. Nah, nilai seperti itu. Kemudian tadi juga ada RPP-nya, ini gimana? Saya PBL atau PJBL? RPP-nya itu sesuai dengan Bapak Ibu melakukan video pembelajaran itu. Jadi ya kalau Bapak Ibu pakai PJBL ya pakai PJBL, kalau pakai PBL ya PBL. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah dipersulit juga. Jadi yang penting kalau untuk portofolio yang dari 4 ketentuan utama tadi yang disuruh Bu Dwi salah satunya wajib diisi ya di satu pun nggak masalah. Jadi nggak usah semua mesti ada, karena Bapak Ibu kesulitan. Sedangkan besok kita udah mulai melakukan rekaman video pembelajaran gitu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti di Google Drive yang dari Unimed akan dikirimkan melalui admin kelas. Nanti pada saat memerlukan bantuan teknis di IT, boleh Pak Basri ya, tim IT membantu Bapak Ibu yang ada di sini ya Pak Basri ya. Ya, siap. Nanti akan dikawal Pak, akan dihimbau tanggal yang mana yang tidak upload, mana yang ini. Nanti kami akan terus pantau Bapak Ibu. Baik. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Basri. Jadi Bapak Ibu akan dipantau oleh tim admin berkas-berkas mana aja yang belum diupload. Jadi sebelum jam 12 malam Bapak Ibu, kalau seandainya masih ada yang masih disebutkan namanya, jangan pergi dulu ya Pak Basri ya. Iya Pak. HP-nya tolong stay dulu Pak, dekat sampai dinyatakan bahwa berkas Bapak Ibu sudah submit semua gitu Bapak Ibu. Jadi jangan nanti takutnya ada yang belum submit, kami cari-cari orang di mana dan tidak mengangkat telepon gitu Pak Basri ya. Apalagi tidak mengunggah di Google Drive Unimed, nah itu lebih cukup. Ya, jadi Bapak Ibu tolong kita sama-sama kerjasama. Nanti tim admin juga membantu Bapak Ibu. Tidak usah panik. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar, gitu ya Pak Basri ya? Ya Pak. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Basri? Itu aja Pak Riki. Paling semoga Bapak Ibu lulus semua ya Bapak Ibu ya, lakukan yang terbaik, usahakan video pembelajaran itu yang paling penting, diikuti instrumen Pak. Saya yakin pasti lulus Pak. Baik, terima kasih Pak Basri.
Jadi Bapak Ibu diingatkan kembali dengan Pak Basri, tolong di-download terlebih dahulu instrumen yang mau dinilai dari RPP, video pembelajaran dan portofolio Bapak Ibu. Tolong di-download terlebih dahulu instrumennya. Lihat instrumennya, kemudian kira-kira apa yang diinginkan di instrumen itu. Jadi nanti Bapak Ibu pun memotong-motong videonya berdasarkan apa sih yang diinginkan dari penilaian itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi ingat, ambil instrumennya, kemudian ikuti panduannya, kita buatlah yang terbaik Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Mungkin ini udah mau jam 1. Nanti jika ada pertanyaan boleh langsung ke admin, nanti admin bisa untuk membantu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti briefing hari ini. Mohon maaf kami dari panitia dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan di sana sininya. Mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bu Dwi dan Pak Basri. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Basri. Izin live Pak Riki. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Basri. Izin kita live ya Pak Riki. Silakan Pak Amri, terima kasih. Baik.